Sugeng enjang ya kadang kula sedaya salam rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan ya. Iya. Terakhir ya, kemarin saya berbicara tentang asmo ya. Kan ada kadang anom itu yang tanya tentang asmo. Sebenarnya Putra Romo itu punya asmo sampai berapa sih Pak D? Sudah saya jelaskan ya itu ya kemarin ya. Jenengan bisa lihat lagi konten YouTube saya yang saya kasih tampil Putra Romo dan asmo-asmonya ya. Kali ini ya saya akan menjelaskan tentang sabdo. Loh, kan kemarin sudah Pak D ada yang namanya apa itu namanya asmo sabdo itu Pak D ya, enggak ada hubungannya dengan itu. Ya. Kalaupun ada sabdonya sama tapi tidak membahas masalah asmonya ya. Karena di sini kadang Putra Romo memang benar ya. Jadi saya ngomongnya kayaknya agak serius banget ya. Karena pelik masalah ini belum banyak yang tahu. Dengar aja belum, apalagi tahu ya. Apalagi sampai memiliki itu. Ada tapi belum banyak. Sabdo apa Pak? Yang itu tak Pak D? Yang di Paweling siji sakti loro dadi sabdo dadi itu salah satunya. Salah satunya itu. Karena kadang Putra Romo itu harus paham yang namanya yang pertama ya bisa disebut dengan sabda alam. Sabda alam ini bisa saya nyatakan sendiri dengan istilahnya sabdo palon. Duh, ini yang sabdo palon yang Romo Semar itu nggak ada hubungannya dengan itu. Saya nggak akan berbicara masalah beliaunya. Karena jenengan juga harus tahu ya, sabdo palon itu sebenarnya bukan namanya eyangnya, tapi gelar. Maksudnya Pak D, gini loh. Jenengan tahu sabdo sih. Sabdo itu kan pangucap, nasihat, tuntunan, wewaler, wejangan, khotbah. Nah, apalagi? Ya, apalagi? Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin advice atau suggestion ya, nasihat dan saran ya. Itu sabdo. Nah kok sabdo alam sama Pak D disamakan dengan sabdo palon maksudnya Pak D? Karena sabdo alam ya, sabdo alam itu sama dengan sabdo palon maksud saya begini. Sabdo itu kan sudah saya jelaskan bahwa sabdo itu adalah pangucap, paugeran, wejangan, nasihat, saran. Sedangkan palon itu artinya pakuncen. Pakuncen itu maksudnya kunci ya Pak D? Iya. Lah alamnya itu sama saya samakan dengan kuncen itu atau pakuncen itu. Jadi sesuatu yang sudah terkunci ya kayak orang bilang loh, ini kuncinya gitu. Berarti sesuatunya itu harus seperti itu. Satu misal ya, apapun yang jenengan lepaskan pasti jatuh ke bawah. Contohnya apa? Kayak ada orang loncat dari hotel atau dari loteng ya, yang tingkat 3 aja. Di situ tidak peduli yang loncat itu mau orang bangsat. Pak kok gitu? Enggak, ini kan analogi. Mau orang bangsat, mau orang ningrat, mau orang goblok, mau orang pinter, mau orang blakrak maupun itu orang suci, pasti jatuhnya ke bawah. Nggak mungkin kalau orang goblok jatuh ke bawah, kalau orang pinter terus dia ngambang, itu nggak mungkin. Itu yang saya sebut dengan sabdo alam atau sabdo palon. Jadi omongan ini memang kunci, sudah pasti hukumnya kayak begitu. Dan itu yang harus kita pahami. Selaku putra kegudangan Romo. Hati-hati kalau sudah
menyangkut sabdo alam atau sabdo palon ini tadi. Ya, bisa juga ya sabdo itu disebut hukum Pak De. Ya mungkin ya karena wejangan, nasihat, saran, ya paugeran, wewaler, aturan, ya, itu sebenarnya kan hukum ya. Alam ya alam itu sesuatu yang memang alam secara alamiah, ya itu yang disebut dengan palon itu kan pakuncen, ya pasti terjadinya seperti itu ya. Mau jenengan tela ya, contohnya kayak itu tadi loh, sesuatu yang jenengan lemparkan ke atas terus jenengan mintanya ngawang-ngawang gitu kan, enggak, pasti turun ke bawah. Sama dengan itu, apapun yang jenengan lakukan nanti akan berbalik kepada jenengan sendiri. Lah ini yang harus kita pahami. Makanya sampai ada kalimat anyirna akitu minda ingkang luput itu kan seperti itu. Putra kekudangane Romo itu harus hati-hati di situ. Karena apa? Kalau jenengan suka tumindak ingkang luput itu sudah pasti akan kembali kepada jenengan. Nggak mungkin jenengan yang tumindak luput terus ngantamnya ke saya terus jenengan bebas merdeka gitu. Nggak ada. Itu aturan dari mana? Nggak ada sabdo alam yang jalannya prosesnya kayak begitu, itu nggak ada. Karena itu bersifat papasten. Kalau orang Islam ya nggak apa-apa ya Mbak ya, bilang orang-orang lagi ya Mbak, kan orang Islam ya, bukan orang Putra Romo ya Mbak Wandi ya. Saudara kita yang Islam gitu ya, karena saya dulu kan juga ikut Romo Ajengan ya, orang-orang yang belajar ilmu putihan, ilmu Arab ya, Islam putihan ya, yang nggak ada bahasa Jawanya sama sekali. Sabdo alam itu bisa disebut dengan sunatullah, natural of law itu kalau orang itu ya, tetangganya Mel Gibson ya, yang sekarang kampungnya lagi kebakaran di Los Angeles sana ya. Pak D tahu itu? Oh ya tahu, saya juga ngikuti kok ya. Yang rumahnya 230 miliar hangus terbakar. Mel Gibson ya. Yaitu bilangnya natural of law ya. Itulah sabdo alam, itulah sunatullah. Ya kadang Putra Romo itu harus paham itu. Hati-hati kalau sudah menyangkut itu ya. Banyak sekali sesuatu yang berhubungan dengan sabdo alam tuh Pak D, ya banyak. Kayak kita pahami dari omongan-omongan leluhur kita itu, orang becik ketiti olo ketoro lah kayak gitu ya. Sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai ya, bau busuknya akan tetap tercium lah. Itu juga itu termasuk sabdo alam ya, termasuk sabdo palon itu tadi, omongan-omongan yang sifatnya itu pakuncen ya. Kalau orang Jawa pasti tahu ya, kalau jenengan nggak tahu bahasa Jawa ya bingung ya, apa itu omongan-omongan sifatnya pakuncen ya, memang omongan kunci itu. Jadi kejadian itu kalau saudara kita yang Islam nggak usah pakai insya Allah, sudah pasti seperti itu, sudah nggak mungkin enggak. Kebenaran itu pasti bisa mengalahkan kejahatan ya, itu kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, nggak kayak gitu. Semua kejahatan itu pasti terungkap lah, itu ya disebut dengan sabdo alam ya. Paham ya? Terus yang kedua gimana Pak D? Jangan sabdo alam aja Pak D, sampai 8 menit 9 menit sabdo alam terus Pak D. Sabdo alam ngomongin itu 9 menit. Ya. Setelah sabdo alam atau sabdo palon itu tadi ya, sabdo pakuncen. Yang kedua ini namanya sabdo larangan sama sabdo perintah. Nah, ini putra kekudangane Romo ya, atau kadang putra itu juga harus tahu masalah itu. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa di dalam wahyu yang diterima sama Romo, ya ini saya kok paling ayub-ayuben ngomong gitu, nanti saya ngomong ajaran salahkan lagi sama Mbaknya Wali ya. Intinya itu
orang Putra Romo, orang keliru lagi nanti ya. Kadang Putra Romo ya, ya. Itu sudah juga ada sabda larangan. Jadi jangan jenengan punya pikiran kalau Kadang Putra Romo itu nggak punya sabda larangan. Uripe ku sakarepe dhewe gitu, hidupnya sekena-kenanya gitu, nggak bisa. Kita ini juga punya sabda larangan. Ya. Ada sesuatu yang tidak boleh kita langkai. Ya. Ya, sabda larangan itu kan banyak di situ ya. Salah satunya itu tadi ya, hukum belok. Oh itu ya, jangan pernah dengar hukum belok ya. Terus tadi nggak boleh kewoworan ya. Wahyunya Kanjeng Romo jenengan campur aduk dengan bacaan-bacaan dari ajarannya orang lain. Itu termasuk sabda larangan, nggak boleh seperti itu. Nggak bolehnya itu apa yang itu nggak baik Pak Din. Coba dikasih contoh maksudnya itu kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Jenengan baca kunci tapi pakai Bismillahirrohmanirrohim. Lah ini saya tidak bilang ya Bismillahirrohmanirrohim itu nggak baik. Ya, tadi jenengan garis bawah itu. Kalau jenengan baca Bismillahirrohmanirrohim itu ya selanjutkan aja loh. Alhamdulillahirobbilalamin arrohmanirrohim maliki yaumiddin gitu. Jadi jangan Bismillahirrohmanirrohim Gusti Engkang Maha Suci kula nyuwun pangapura, itu nggak ada. Iya. Ya saya orang Islam ya Pak Dim. Saya diajarkan begitu. Berdoa macam bagaimanapun apa yang saya lakukan itu harus dimulai dengan Bismillah. Iya. Itu pada saat jenengan berurusan dengan ajarannya orang Islam. Tapi kalau jenengan berurusan dengan wahyunya Kanjeng Romo, Bismillahirrohmanirrohim itu nggak ada gak sangkut pautnya dengan izin tadi. Dengan kunci, dengan paweling, dengan singkir, dengan mijelasmo itu nggak ada sangkut pautnya. Minum dulu ya. Masa jenengan mau baca paweling terus pakai Bismillahirrohmanirrohim, nanti tutupannya apa? Subhaka apa itu? Sodaqallahul adim gitu ya? Ya nggak mungkin lah. Nah seperti itu juga sabda larangan. Jalankan seperti apa yang diajarkan sama Kanjeng Romo ya, lewat itu tadi. Kalau kebun Kanjeng Romo sekarang sudah nggak ada ya, semua orang tahu ya, beliaunya sudah meninggal ya. Bahkan ada yang bilang jadi Romo Rogo itu sudah nggak ada. Yang bilang siapa? Romo Rogo ya Romo Semono memang sudah sedo, tapi kadang-kadang sepuh yang keilmuannya itu ya tidak bisa dianggap enteng ya, atau tidak bisa diremehkan. Itu kan bisa jenengan anggap sebagai gantinya Romo Rogo yang asli ya. Jenengan juga harus tahu. Nanti saya ceritakan masalah itu ya, Romo Rogo sama Romo Roso ya, kadang Rogo sama kadang Roso. Nanti saya jabarkan masalah itu. Apa betul Romo Rogo itu sampai sekarang masih ada? Masih ada. Ini bukan rebutan dipanggil Romo, bukan. Memang beliaunya ini betul-betul sudah sampai ke sana. Ya berkat bimbingannya Kanjeng Romo sejati, Gusti Prabu Heru Cokrosemono Sastro Adijoyo ini. Yang jenengan ngikutin kadang sepuh yang model kayak begitu, yang bisa menceritakan sabda larangannya itu apa aja gitu, yang tidak boleh saya jalankan selaku saya putra kekudangane Romo gitu. Terus sabda perintahnya juga kayak gimana ya. Kalau saya patrap semedi sucinya kayak gimana ya. Terus jam-jamnya itu jam berapa aja gitu. Terus ada kalimat kunci bisa dipakai apa aja, tapi sarono itu mijil asmo itu yang kayak gimana. Nah itu di sini kan ada.
perintah-perintah untuk itu ya. Kayak disingkir itu Pak De ya, ada orang yang ngomong katanya gini Pak De, kadang yang lain itu, bahwa singkir itu kan lakune kan cegah dahar kelawan guling. Nah, maksudnya cegah dahar itu kan puasa ya Pak De, iya. Wih, capek sekali ya. Cegah dahar itu puasa, kelawan guling itu kan berarti guling kan dipakai tidur, berarti istilahnya itu kita ya puasa luwe, puasa lapar ya puasa melek maksudnya itu iya. Tapi yang kayak gimana gitu loh ya, apa nggak tidur 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum 3 hari 3 malam, apa kayak begitu ajarannya Kanjeng Romo itu ya. Walernya kayak begitu, paugerannya Kanjeng Romo itu kayak begitu. Apa ngikutin Kanjeng Romo dipendem hidup-hidupan, apa kayak begitu jenengan sama saya selaku putra kekudangan. Kalau Romo dulu kayak begitu ya kita harusnya kayak begitu Pak De ya. Apa mesti seperti itu? Apa bener ada sabdo perintah yang kayak begitu? Nah, ya itu yang jenengan harus paham. Termasuk jumlah bacaan ya Pak De. Ada orang katanya bilangnya kalau kita patrap semedi suci ya, patrap manem bae kawula marang Gusti itu bacaan kunci harus dibaca 7 kali. Apa seperti itu juga sabdo perintah Pak De? Nah, kenapa harus dibaca 7 kali? Kalau dibaca 3 kali terus nggak diterima gitu. Kalau dibaca 5 kali nggak diterima. Kalau dibaca 7 kali diterima. Kalau tak baca 11 kali diterima plus dapat bonus karena lebih banyak begitu. Nah, sabda perintah yang kayak gitu itu kan jenengan juga harus tahu kenapa harus seperti itu. Itu jangannya kayak gimana Pak De ya itu. Ya seperti biasa ya. Ya nanti jenengan bisa telepon saya di hashtag saya ya. Tak kasih nomor telepon pribadi saya. Kalau jenengan WA atau telepon saya nanti pasti tak jawab. Kalau jenengan WA ya tak balas. Kalau jenengan telepon pasti tak angkat. Ya, nanti tak jelaskan masalah itu. Saya nggak mau bicara dan tidak berani bicara terlalu dalam kalau di YouTube begini ya. Karena ini kan dikonsumsi orang banyak. Takutnya itu nanti kalau itu. Sudah ya. Jadi di situ memang kita, bukan cuma jenengan ya. Saya bilang kita itu ya termasuk saya. Memang benar harus tahu gitu ya Pak. Mana yang disebut dengan sabdo alam atau sabdo palon atau sabdo pakuncen itu tadi, juga mana yang disebut dengan sabdo larangan atau sabdo perintah gitu. Sudah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ya, ada yang disebut dengan sabdo dadi ya. Sabdo dadi ini ada hubungannya dengan panyuwunan ya. Makanya kan ada istilah gitu, panjenengan ingsun kagungan karso ya, arso nyuwun bukan arso doa, bukan ya. Jenengan saya jelaskan di situ ya supaya jenengan tenang marem ya. Iya. Di lampalakunya Putra Kekudangan ini kan nggak ada yang namanya doa ya. Yang ada itu panyuwunan. Loh, Pak De, nyuwun sewu. Bukankah doa itu juga panyuwunan, Pak De? Bukankah panyuwunan dan doa itu sama? Jenengan keliru. Orang berdoa itu nggak sama dengan orang yang nyuwun. Kalau orang leluhur Nusantara ajaran Jawa itu ya. Termasuk ya ini waktunya Kanjeng Romo ini. Ya, makanya di sini sabdo dadi itu ya sabdo panyuwunan itu tadi. Sabdo itu tetap berucap, berbicara, memerintah ya. Tapi kok bisa disebut sabdo dadi ya Pak? Dadi itu kan jadi ya Pak, kayak kun gitu ya kalau orang Islam bilang iya. Kenapa Putra Kekudangan Romo itu ya memegang sabdo dadi atau sabdo panyuwunan tidak dianjurkan untuk berdoa.
bedanya gini loh ya, kadang kula sing kula tresnani, kadang kinasi kula sedaya. Kalau jenengan berdoa, jenengan ini cuma sekedar munajat. Ya, contoh, Duh Gusti, kula nyuwun diparingi padang gangsaran Jembar sedaya perkawis urip gesang kula. Gitu ya. Itu kalau di Indonesia kan gimana? Mungkin gini kalau saudara kita yang Islamnya. Ya Allah, saya memohon supaya semua urusan hidup saya ini diberikan jalan yang terang, kemudahan dan juga kelapangan. Amin. Itu yang namanya doa. Meskipun di situ ada kata kula nyuwun, itu tetap doa. Nah kalau sabda dadinya Kadang Putra Rama, di situ ada yang dimijilkan, ada yang diperintah. Lah di situ bedanya. Bedanya di situ. Memang saya nyuwun, sepintas terlihat kayak saya berdoa, padahal enggak. Di sini saya nyuwun, tapi ada sesuatu yang saya jalankan, sesuatu yang saya perintah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini yang disebut dengan sabdo dadi, sabdo panyuwunan. Makanya ya, tingkat terkabulnya ya sabdo dadinya Putra Kekudangane Rama itu 85%. Kalau berdoa kan ya seperti itu tadi kan. Kalau jadi ya alhamdulillah, nggak terjadi ya syukur ya. Berarti ya memang belum dikasih, belum dikabulkan kan gitu biasanya ya. Namanya juga orang berdoa. Kalau dikabulkan ya kita muji syukur, Pak De. Kalau nggak dikabulkan ya sudah, berarti emang mungkin belum waktunya kan gitu. Nah itu kalau mereka, tapi kalau Putra Kekudangane Rama nggak boleh begitu. Misalnya apa? Saya punya masalah apa? Saya pakai mijil asmo. Nah ini, ya asmo yang saya mijilkan ini yang saya perintahkan. Saya minta kuasanya hidup ini supaya menyelesaikan masalah saya itu. Atau saya menjalankan kuasanya sedulur empat saya. Nah itu. Itu toh. Sehingga tingkat keberhasilannya itu ya saya analogikan seperti itu tadi. 85% banyak iyanya daripada tidaknya. Ya kalau jenengan masih ruwet, masih nggak paham, kayak orang punya ilmu pelet itu loh mas. Beda kan sama jenengan yang nggak punya apa-apa. Ya. Jenengan cuma sekedar berdoa, ya mudah-mudahan dia juga punya rasa seperti saya. Nah, sehingga kita bisa jadian, maksudnya jenengan sama anak itu. Lah itulah doa. Mudah-mudahan dia juga punya perasaan seperti perasaan saya terhadap dirinya. Nah itu. Jadi di situ nggak ada yang jalan. Lain kalau saya punya ilmu pelet. Setiap malam saya dikiri, setiap malam saya poatrap. Ya, saya itu menengahkan roh, nyipta wening. Ya. Ada sesuatu yang saya perintahkan dan saya masukkan ke badan rohaninya orang itu, anak perempuan itu. Ya. Saya masukkan ke alam pikirannya, saya masukkan ke alam rasanya, saya masukkan ke raganya. Sehingga anak ini raganya itu nggak bisa tenang kalau nggak kedekatan dengan saya. Sehingga anak ini itu pikirannya itu terus saja kebayang-bayang saya. Sehingga anak ini tuh rasanya, perasaannya itu kepingin dekat terus sama saya. Yaitu itulah sabda dadi yang saya maksud. Ya, jadi ada sesuatu, ada kuasanya hidup, ada kuasanya sesuatu yang saya jalankan untuk menyelesaikan masalah-masalah saya itu. Itu yang saya maksud dengan sabda dadi. Dan Putra Kekudangane Rama kan punya itu lewat mijil asmo. Ya, beda kan? Ya, jenengan menang.
Sudah ya Pak De ya. Sampai itu aja Pak De. Sabdo alam atau sabdo palon. Sabdo larangan, sabdo perintah sama sabdo dadi. Sabdo panyuwunannya mau putra kekudangan. Nggak ada lagi Pak De. Ada. Dan ini yang diimpi-impikan sama putra kekudangan ini pun Romo kadang sepuh. Kalau jenengan kadang nom mungkin nggak pernah denger ya. Kalau jenengan denger dan dapat ini, wow luar biasa banget, amazing. Ya, wow-nya keluar ya. Apa Pak De? Sabdo panuntun. Apa itu Pak De? Sabdo panuntun itu ya putra kekudanganipun Romo kalau sudah mendapatkan sabdo panuntun, hidupnya itu seakan-akan di atasnya sabdo perintah dan sabdo larangan. Bingung Pak De maksudnya itu yang kayak gimana? Gini ya, kalau jenengan masih hidup di dalam sabdo perintah dan sabdo larangan, jenengan nanti akan dibingungkan terus dengan masalah benar dan salah. Kalau dia saudara kita yang muslim, mungkin jenengan akan terus dibingungkan dengan masalah halam dan halal ya. Halam atau haram ya? Haram ya. Haram dan halal. Jenengan dibingungkan terus sama itu. Ujung-ujungnya mesti dibingungkan sama neraka dan surga ya Pak De. Iya. Jenengan terus dibingungkan sama itu. Karena jenengan ribut terus masalah yang benar dan yang salah. Masalah yang haram dan yang halal. Ya. Jenengan ribut terus bab masalah ya kenikmatan dan siksaan. Dalam hal ini diwakili dengan nama tempat yang namanya surga dan neraka. Itu ya. Sehingga jenengan itu wah sekali bisa tenang gitu loh. Ini salah nggak ya? Kalau gini ini bener nggak? Saya berbuat begini nih, Gusti itu ridho nggak ya? Karena jenengan masih berkutat di situ, ya ruwet terus masalah benar dan salah, salah dan benar itu tadi. Tapi kalau jenengan sudah mendapatkan sabdo panuntun beda. Kalau orang ya masih hidup di dalam sabdo perintah dan sabdo larangan, orang ini pasti akan hidup di dalam hukum, dan orang ini tidak mungkin hidup di luar hukum. Kalau dia hidup di luar hukum, dia pasti kena sesuatu, kena sanksi kan, karena sudah melanggar sabdo larangan. Tapi kalau beliaunya ini ya putra kekudangan ini hidup di dalam sabdo perintah, ya berarti hidup di dalam hukum toh, menjalankan hukum itu secara baik toh lah itu. Nggak akan dapat sanksi atau nggak dapat hukuman atau tidak mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan lah. Mungkin sebaliknya akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Karena hidupnya terus di bawah hukum, mengikuti sabdo perintah terus. Kayak di sabdo caroko suci. Kalau jenengan selalu hidup di dalam aksara urip lo, lirhandoyo paseban jati, Anda terus menjalankan hidup jenengan itu ya dalam paseban jati. Apa itu? Ngikutin ajaran-ajarannya Gusti Kang Maha Suci urip. Nah, menjalankan hidup di atas tuntunan ilahi robi gitu mungkin kalau saudara kita yang muslim ya pasti jenengan seneng bahagia, jenengan gak pernah melanggar menjalankan kehidupan jenengan terus di atas jalan ilahi robi itu tadi. Itu orang-orang yang masih dibingungkan dengan sabdo perintah dan sabdo larangan. Tapi bagi putra kekudangan yang sudah mendapatkan sabdo panuntun itu hidupnya beda Mas ya. Mbak, Mas ya, Mbah, Ibu ya, Bapak ya. Beliau-beliaunya ini ya ucap pangucap tingkah laku sama tumindake iku koyok-koyok ya nggak ada di dalamnya sabdo perintah dan sabdo larangan, tapi di atasnya itu tidak hidup di dalamnya hukum tapi hidup di atas hukum. Ya. Kok bisa gitu ya Pak De? Ya bisa. Ya. Beda dengan jenengan. Kalau jenengan kan masih memilah, masih merasakan ini bener apa ini salah, ini nggak bener apa itu sudah termasuk salah itu. Kalau beliaunya yang satu ini yang nggak kayak gitu.
Karena di dalam dirinya ini tadi sudah ada sabdo panuntun itu. Ya, kayak yang saya sebut Romo Putro ya. Romo tapi sudah menjelma menjadi Putro. Kalau saya ikuti ajarannya Romo Ajengan yang di pondok pesantren dulu, ya mungkin itu sebangsa nabi, sebangsa rasul. Ya, itu mungkin ini analogi ya, bukan saya nyocok-nyocokkan. Kayak sabdo maksum ya. Katanya para nabi dan rasul itu kan memiliki sifat yang maksum. Maksudnya itu nggak mungkin menjalankan satu kesalahan tuh, ya itu. Semacam itu ya. Kalau jenengan mau melakukan sesuatu harus gini, harus begitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi kalau beliaunya itu nggak ada aturan yang kayak begitu. Tapi bisa jadi Pak, jadi. Bahkan lebih cepat daripada rencananya jenengan. Contohnya jenengan dari sini mau ke sana kan ribet kan, harus belok gini, harus naik ke atas, harus jelongop ke bawah. Lah beliaunya ini enggak. Lap itu sudah dari sana. Nah, analoginya kayak gitu. Atau yang lebih jelasnya gini. Ya, pasti jenengan paham maksud saya. Jenengan semuanya tahu toh, yang namanya traffic light atau lampu stopan itu loh. Kalau merah kan pasti berhenti. Kalau hijau kan jenengan pasti jalan. Kalau hijau jenengan jalan, meskipun di situ banyak Pak Polisi, jenengan nggak mungkin ditangkap. Karena memang aturannya hijau jenengan harus jalan. Kalau hijau jenengan nggak jalan, ya malah kena tilang. Soalnya yang belakang kan nggak bisa jalan, macet. Nah itu. Pun sebaliknya, kalau lampu merah jenengan terabas, wah ini tambah fatal. Kalau di situ ada polisinya, jenengan pasti kena tilang. Lah kalau jenengan crash sama mobilnya orang, sama kendaraan orang lain, terjadi kecelakaan, apa jenengan nggak celaka? Sudah jelas lampu merah kok jenengan terjang. Nah ini loh. Ini kan menghukumi sabdo perintah dan sabdo larangan toh. Sabdo larangannya kalau merah jangan jalan, harus berhenti. Ya, kalau merah dilarang berjalan. Tapi kalau hijau diperintahkan untuk jalan. Ya, itulah sabdo larangan sama sabdo perintah. Tapi kalau sabdo panuntun beda. Contohnya Pak De, coba kalau Pak Prabowo yang lewat pakai mobil dinas lewat jalanan Surabaya, berlaku nggak lampu merah dan lampu hijau itu bagi beliaunya? Malah sebaliknya, jenengan yang tadi berhenti lampunya hijau loh, jenengan disuruh berhenti sama Pak polisinya tadi supaya beliaunya ini Pak Prabowo-nya ini lewat duluan. Loh kan saya hijau Pak. Iya, jenengan malah yang ngalah. Ya seperti itu tadi. Nah itu kalau jenengan nalar, seperti omongan saya kan, hidupnya itu kayak nggak ada aturan, ya, nggak ada di dalam hukum, tapi di atasnya hukum. Siapa yang mau ngelarang Pak Prabowo lewat kan? Jenengan mau lampu hijau, mau lampu kuning, mau lampu merah, jenengan berhenti semua. Pak Prabowo-nya salah. Iya, Pak Prabowo-nya arogan begitu. Ya nggak mungkin. Seperti itu yang saya maksud, putra-putra kekudangan itu yang sudah mendapatkan sabdo panuntun itu seperti itu. Jadi beliaunya ini memang jalan hidupnya itu sudah dituntun sama sabdonya itu tadi. Ya. Seakan-akan kuasanya hidup itu betul-betul sudah manunggal kepada dalam dirinya putra kekudangan Romo yang dapat sabdo panuntun itu tadi. Wicaksononya, kuwosonya itu sudah dapat. Di dalam wicaksanane urip itu sudah dapat sabdo panuntun. Di dalam kuasanya hidup pun juga sudah dapat sabdo panuntun. Sehingga ngerti gitu loh. Orang sakit gini, itu kayak ada yang ngasih tahu itu gini. Ada masalah gini, nyelesaikan itu gini. Ada apapun masuk itu sabdo panuntun, menuntun beliaunya supaya ya bisa melewati semuanya itu. Nah itu sudah kelasnya putra Romo yang lain ya sama jenengan ya.
Tapi Pak D kok bisa ngomong ya? Juga bisa nerangkan enak banget gitu. Kayak nggak mikir gitu nerangkan. Apa Pak D Agus juga sudah di situ? Ya jenengan nilai sendiri. Ya. Kalau jenengan punya pikiran seperti itu ya jenengan nilai sendiri. Ya. Masa jenengan nggak bisa nilai sendiri? Banyak orang yang ngomong kayak gitu ya. Kalau orang bisa ngomong masa iya belum pernah ke sana. Ya. Jangan dihubung-hubungkan dengan kalimat maksum tadi ya, bro. Berarti Pak D Agus itu menyetarakan dirinya dengan orang-orang para nabi gitu. Waduh, balik meneh ngomongin Mbak Wandi. Ya ndak ya. Saya itu cuma beranalogi gitu loh. Analoginya itu kayak begini gitu loh ya. Beliau-beliaunya ini yang sudah dapat sabdo panuntun itu memang seperti itu gitu loh. Jangan jenengan sama-samakan dengan orang awam. Jangan jenengan sama-samakan dengan jenengan setarakan dengan orang-orang yang masih pelajaran gitu loh. Beliaunya ini nggak seperti itu ya. Beliaunya sudah melampaui yang seperti jenengan omongkan itu tadi, sudah melampaui batas itu gitu. Makanya jenengan ya jangan doyo-doyo atau ribut ke susu seperti itu ya, jangan ya. Karena semuanya itu kan ada proses ya. Memang gampang mendapatkan sabdo panuntun, nah itu loh sulit gitu loh. Ya wah nih Pak D, semuanya orang loh Pak D, nggak ada yang berani berbuat kayak begitu iya. Tapi kadang yang satu ini berani ya Pak D, dan semuanya itu loh bisa selamat Pak D, semuanya itu loh nggak ada masalah Pak D. Weran saya ini yang dipakai apa ya Pak D, petunjuk apa ya Pak, lah ini ya jenengan akan bingung sendiri ngukumin kadang sepun jenengan yang sudah dapat sabdo panuntun itu gitu loh. Padahal setahu saya di kitabnya Kanjeng Romo nggak ada yang kayak gitu loh. Di kasetnya juga nggak ada yang kayak begitu loh. Kok bisa punya acara kayak begitu ya? Tapi nyatanya semuanya itu iso selamat ya Pak De. Iya. Bisa mendapatkan apa-apa yang mereka punya, apa inginkan ya Pak De gitu. Lewat wejangan-wejangannya itu tadi lah itu loh. Ya itu. Itu kadang-kadang putra yang sudah dapat sabdo panuntun itu ya sebangsa itu tadi. Kayak yang jenengan ceritakan itu tadi. Kalau jenengan pernah lihat ya, jenengan pernah jadi saksi atau nemuin itu ya. Ya memang seperti itu. Dapat ya? Ya. Paham kan jenengan? Ya kalau jenengan nggak paham, jenengan mau tahu, mau belajar itu ya telepon saya aja ya, balik telepon saya lah. Ya, nanti di hashtag saya tak kasih nomor telepon saya ya. Jenengan bisa ngomong banyak-banyak sama saya tentang itu ya. Nanti saya ajarkan itu ya. Sudah ya? Ini sudah 38 menit ya. Kalau terlalu panjang nanti jenengan bosen. Meskipun omongan saya tadi padat banget, nggak ada berhentinya. Sampun. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.